Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, mata kuliah Operation Research, jurusan Manajemen Universitas Tadulako, akan menjelaskan materi Engaging Management Consultancies in Implementing Operations Management. apa sih yang bakalan kita diskusikan. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan dua tren penting dalam manajemen operasi yang saling bersimpangan, yaitu pengaruh semakin tingginya konsultan manajemen dalam metode manajemen operasi dan penggunaan metode tersebut di dalam sektor publik. Ada pertanyaan, bagaimana metode dan alat konsultasi yang telah diterjemahkan di sektor swasta kemudian diimplementasikan ke dalam sektor publik. Kemudian ditemukan bahwa transfer alat, konsep, dan program dari sektor swasta dapat menjadi masalah di dalam organisasi sektor publik yang lebih banyak didasarkan pada nilai-nilai, konsep etis dan profesionalitas, dan harus menangani lebih banyak masalah daripada yang ada di sektor swasta. Kemudian, untuk mendapatkan wawasan tentang proses kontekstual penting yang mendukung intervensi tersebut, maka muncullah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, bagaimana intervensi konsultasi manajemen operasi di masyarakat di sektor publik dengan sektor swasta. Kemudian yang kedua, bagaimana konteks sektor publik mempengaruhi perkembangan konsultasi manajemen. Kemudian kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu konsultasi operasi dan proses manajemen di sektor publik. Penggunaan konsultan telah ada pada awal tahun 2000-an sebagai strategi eksplisit untuk memotong intervensi birokrasi dan memungkinkan reformasi yang lebih cepat, menurut Saint Martin tahun 2004. Sektor publik memiliki tantangan berbeda untuk konsultasi daripada klien tradisional yang ada di sektor swasta. Sektor ini memiliki sejumlah perbedaan yang mungkin menyarankan hasil yang berbeda. Membandingkan kedua sektor tersebut dari bawah ke atas, di tingkat dasar, persyaratan manajerial serupa antara kedua sektor, misalnya manajemen sumber daya manusia, anggaran, manajemen proyek, pemberian layanan, dan lain-lain. Namun, dari perspektif top-down, nilai-nilai demokrasi, menteri atau politik, hukum dan hak membentuk gambaran yang jauh berbeda dari persyaratan manajerial, menurut Seuf tahun 2003. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perbedaan utama sektor publik dan sektor swasta. Dalam sektor swasta, arah keseluruhan mengacu ke beberapa perhatian pada laba masa depan. Sedangkan pada sektor publik, pemerintah atau menteri menetapkan arahan jangka panjang sering terbatas pada pemilihan berikutnya. Ada juga budaya umum. Budaya umum dalam sektor swasta berbasis laba, wirausaha, gaya manajerial sesuai dengan kebutuhan bisnis, kemudian inovatif, dan pengambilan keputusan yang tepat. Sedangkan pada sektor publik, nilai berdasarkan birokratis dan resiko buruk. Kemudian Kelly et al. 2002 mengemukakan bahwa sebagian besar perusahaan sektor publik memiliki tujuan objektif dengan tidak ada bottom line tunggal. Meskipun indikator dan rasio keuangan banyak digunakan di sektor swasta dengan rasio yang memungkinkan perbandingan antara pilihan dan akuntabilitas pasar dalam sektor publik. Teori keterlibatan pengetahuan. Konsultasi secara khusus telah dipilih untuk perhatian yang signifikan dalam peran mereka dalam menyebarkan inovasi manajemen operasi seperti BPR, Lean, dan TKM, O'Mahony 2007. Berikutnya ada metodologi. Studi kami bersifat eksploratif karena kami melihat bagaimana konsep diterapkan ke dalam konteks baru dan tertarik pada bagaimana faktor kontekstual memodulasi implementasi itu dan memiliki efek pada penciptaan, penyebaran, dan implementasi pengetahuan manajemen. Oleh karena itu, pendekatan studi kasus diambil
karena ini memastikan kemampuan untuk menilai dinamika organisasi dan implementasi di berbagai ikatan secara bersamaan. Total 48 wawancara dilakukan di 6 organisasi dengan mitra senior, direktur dan konsultan yang memiliki tanggung jawab untuk pengembangan dan pengiriman operasi dan proses produk serta layanan manajemen dalam layanan publik untuk mencari bagaimana memahami diri mereka sendiri dalam pembangunan pengiriman. Semua konsultan yang diwawancarai memiliki pengalaman klien di sektor publik dan sektor swasta. Jadwal wawancara dikembangkan yang mengajukan serangkaian pertanyaan yang berkaitan dengan implementasi operasi dan produk-produk manajemen secara umum. Penelitian difokuskan pada RQ1 dan RQ2. Untuk mendukung pertanyaan ini, pertanyaan wawancara berikut diajukan terkait dengan 3 tahap, yaitu tahap pertama, pengembangan layanan. Pertanyaan yang diajukan ialah, apakah Anda menggambarkan penawaran konsultasi manajemen sebagai produk dan berikan garis besar apa produk tersebut? Pertanyaan yang kedua, bagaimana produk ini telah diubah untuk sektor publik? Apakah perubahan sengaja direncanakan atau apakah perubahan hanya berkembang? Kemudian pertanyaan yang ketiga, sudahkah dan apakah Anda mengubah bahasa dan bahan yang digunakan? Kemudian tahap yang kedua, yaitu hubungan klien. Pertanyaan yang diajukan ialah yang pertama, apakah konsultan bekerja secara berbeda di sektor publik dalam tim konsultasi, dalam kaitannya dengan perusahaan konsultan, dan dalam kaitannya dengan klien? Pertanyaan yang kedua ialah, apa harapan berbeda yang dimiliki klien tentang Anda sebagai konsultan atau orang di sektor publik dan sektor swasta? Kemudian tahap yang ketiga, yaitu konteks klien. Pertanyaan yang diajukan ialah, apa yang terjadi dengan penawaran konsultasi manajemen ketika Anda telah menerapkannya di dalam dan di seluruh klien? Kemudian materi yang kelima, yaitu temuan. Temuan yang pertama yaitu pengembangan layanan. Dalam hal ini, penulis menemukan bahwa mayoritas responden tidak merasakan apa yang mereka tawarkan adalah produk, tapi penawaran atau pendekatan. Kemudian temuan yang kedua yaitu manajemen hubungan klien. Selanjutnya saya akan membahas tentang poin ketiga, yaitu dari segi konteks klien. Nah, di mana di sini akan membahas tentang perbedaan dalam pekerjaan konsultasi sektor publik. Nah, di mana setiap konsultan itu diminta untuk memberikan minimal 3 perbedaan penjualan dan penerapan produk, manajemen proses atau penerapan dalam organisasi sektor swasta versus sektor publik. Secara keseluruhan, ada perasaan bahwa laju pertumbuhan atau perubahan di sektor publik itu jauh lebih lambat dan lebih beresiko. Para konsultan merasa bahwa ketika menjual dan menerapkan pendekatan manajemen proses, fokus layanan publik itu lebih kepada pengembangan kemampuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan pemahaman. Sedangkan di sektor swasta, tuntutan para konsultan ini jauh lebih tinggi kepada komitmen. Sedangkan kalau di sektor swasta itu sendiri, tuntutan pada konsultan jauh lebih tinggi dalam hal komitmen, pengetahuan, dan waktu, dengan fokus untuk mencapai pengembalian yang nyata atas investasi dan apa saja dampak-dampak yang terjadi. Dalam hal pelibatan dan implementasi, dalam layanan publik ini lebih kepada tentang kepemimpinan daripada kemitraan. Nah, si klien ini itu sebenarnya ingin diberitahu apa yang seharusnya ia lakukan. Bahkan, klien juga mengharapkan bahwa ia akan ditunjukkan dasar-dasar tentang keterampilan TI
dan bagaimana ia bisa mengelola sebuah pertemuan. Selanjutnya adalah tahap diskusi. Yang pertama, perbedaan antara konsultasi manajemen operasi swasta dengan publik. Konsultan sendiri memperhatikan bahwa walaupun implementasi bervariasi, misalnya dalam hal bahasa yang digunakan dan material yang digunakan, banyak yang merasa bahwa esensi dari penawaran tidak diubah secara signifikan. Ada juga ketegangan mengenai peran konsultan manajemen. Meskipun mereka menikmati tingkat pengaruh dalam pelayanan publik, ada frustasi atas tingkat dampaknya, terutama di tingkat senior, sehubungan dengan apa yang mereka alami dalam organisasi swasta. Hal ini dikarenakan kurangnya keterlibatan kepemimpinan dan titik awal yang rendah dalam keterlibatan pada saat harus mengajarkan beberapa elemen dasar manajemen operasi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu budaya dan struktur sektor publik. Pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan difokuskan pada tingkat makro dan dilakukan oleh pejabat, sedangkan praktik dan pengiriman terjadi pada tingkat mikro oleh para profesional. Struktur implementasi metodologi perbaikan didasarkan pada struktur komando dan kontrol tradisional. Konsultan menemukan bahwa mereka dapat mempengaruhi elemen manajemen operasi pada proses atau bahkan pada tingkat operasional, tetapi sedang berjuang untuk terlibat dan mempertahankan keterlibatan pada tingkat strategis. Para konsultan merasa bahwa klien memiliki pemahaman yang beragam tentang tujuan, fokus perubahan, dan persyaratan pelanggan yang sering karena kurangnya kepemimpinan untuk proses dan implementasi manajemen operasi. Selanjutnya adalah kurangnya pemahaman klien. Kurangnya pemahaman klien disebutkan oleh konsultan manajemen yang diwawancarai sebagai bermasalah dalam melaksanakan proyek yang sukses, terutama yang berkaitan dengan memahami proses, pelanggan, dan jenis permintaan untuk layanan publik. Mereka melaporkan bahwa di Departemen Pemerintahan daerah tingkat permintaan kegagalan dapat mencapai 80%. Memahami jenis dan peran konsultasi manajemen dan pola permintaan dapat berarti sistem dan kapasitas dapat dirancang untuk memenuhi permintaan sehingga mengurangi simpanan dan antrian. Tingkat investasi yang rendah. Temuan menunjukkan bahwa serta kurangnya keterlibatan kepemimpinan, ada kurangnya pemahaman oleh para pemimpin senior tentang waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk mentransfer pengetahuan. Selain itu, investasi tingkat tinggi harus dibenarkan dan dipantau oleh realisasi manfaat atau nilai uang. Namun, perbedaan utama manfaat dalam hal layanan publik yang lebih berfokus pada hasil, lebih lembut daripada lebih keras. Bagi konsultan, hal ini dapat membuat frustasi karena lebih sulit untuk membenarkan dampak dan hasil investasi. Kontribusi sentral makalah ini untuk menunjukkan bagaimana konteks yang berbeda dari sektor publik menghasilkan harapan dan interaksi yang berbeda dari konsultan dan klien, yang pada gilirannya berdampak pada cara-cara di mana konsultan menciptakan dan menghasilkan pengetahuan manajemen. Dengan demikian, selain aliran pengetahuan yang diuraikan dalam tabel 3 yang memprioritaskan efek konsultasi pada klien, kami berpendapat bahwa ada pergerakan timbal balik pengetahuan tentang pengalaman dalam konteks klien yang memengaruhi hubungan klien dan konsultan dan pengembangan layanan dalam konsultasi. Dengan demikian, dalam kasus-kasus ini mungkin untuk membuktikan dampak lingkungan sektor publik yang berbeda, tidak hanya pada implementasi itu sendiri, tetapi juga pada hubungan antara konsultan dan klien, kemudian pada pengembangan layanan khusus untuk sektor publik. Proses sentral di sini termasuk peran pengadaan yang cenderung mengarah pada layanan yang lebih komodifikasi, lebih sederhana yang dirancang untuk bersaing dalam hal biaya, keterampilan staf klien yang lebih rendah yang sering mengarah pada layanan yang dirancang dengan alih keterampilan yang dibangun, dan akhirnya mengambil keputusan yang merugikan yang cenderung mengurangi layanan inovatif dan belum teruji. Temuan ini dibangun berdasarkan pekerjaan yang menekankan pentingnya kegiatan pemindaian horizon
untuk menunjukkan bagaimana konteks sektor publik mengubah proses, di mana pengetahuan manajemen dihasilkan dan disebarluaskan. Makalah ini bertujuan menyoroti perubahan konsep operasi dan konsultasi manajemen proses melalui analisis tren penggunaannya yang semakin meningkat di sektor publik. Daripada mempertimbangkan implementasi dalam satu layanan publik tertentu, penelitian ini telah memberikan wawasan dari perspektif konsultan manajemen yang berada dalam posisi untuk membandingkan pengalaman mereka dalam menerapkan praktik manajemen operasi serupa di seluruh organisasi swasta dan publik. Untuk lebih memahami tren baru dalam manajemen operasi, makalah ini mengajukan 2 pertanyaan. 1. Bagaimana intervensi konsultasi manajemen operasi di sektor publik berbeda dengan yang ada di sektor swasta? Dan kedua, bagaimana konteks sektor publik mempengaruhi pengembangan konsultasi manajemen operasi? Berkenaan dengan pertanyaan pertama, temuan menunjukkan bahwa meskipun konsultan bertujuan untuk menerapkan penawaran menyeluruh yang sama, ada beberapa isu utama dalam implementasi layanan di sektor publik. Menariknya, banyak dari isu ini bisa dikatakan berhubungan dengan dasar-dasar manajemen operasi dalam hal mereka mengacu pada desain, perencanaan dan pengendalian dan peningkatan proses. Berkenaan dengan pertanyaan kedua, makalah ini menunjukkan bagaimana konteks yang berbeda dari sektor publik. Implementasi memiliki efek downstream pada kedua hubungan konsultan-klien dan pengembangan layanan manajemen operasi dalam konsultasi. Temuan ini penting dalam konteks literatur manajemen pengetahuan yang cenderung berfokus pada dampak konsultan pada klien, bukan pada solusi lain. Jadi itulah materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.